Nah, ketika ngobrol, Mas Karso ini sempat berbicara kepada mereka perihal Gunung Kawi. Jadi kalau kalian berdua ini sudah membayangkan dulu kalau Gunung Kawi ini terkenal karena pesugihan, angker, wingit, nah itulah nanti yang kalian dapat. Akhirnya karena Fikri ini agak merinding juga, dia pun bertanya dengan adiknya si Devan, "Dek, kamu bau sesuatu nggak? Nyium sesuatu nggak?" Nah, Devan ini nampak mengangguk. "Iya mas, aku nyium bau kemenyan sama dupa." Nah, ketika mereka berdua ini sedang istirahat, mereka ini tidak ngobrol. Jadi suasananya ini benar-benar senyap, hening di tengah-tengah belantara ini. Nah, setelahnya mereka berdua ini sama-sama mendengar seperti ada suara perempuan ini yang bersenandung. Na 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 na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari kakak beradik bernama Fikri dan Devan. Nah, pada tahun 2021, berarti waktu itu sedang tinggi-tingginya COVID, mereka ini malah melakukan pendakian ke Gunung Kawi. Nah, ketika mereka berdua ini melakukan pendakian di Gunung Kawi ini, mereka sempat mengalami banyak sekali teror-teror menyeramkan dari penghuni yang ada di sana. Nah, kira-kira sebab apa mereka ini sampai diteror? Nah, baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah dialami oleh kakak beradik ini, si Fikri sama Devan, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi renceng-renceng semua yang sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi seperti yang kita tahu, rencang-rencang, di tahun 2021 ini kan sedang tinggi-tingginya COVID pada waktu itu. Jadi ada banyak gunung yang ditutup untuk jalur pendakiannya. Nah, pada waktu itu memang para pendaki ini bingung. Ini mau mendaki ke gunung mana, mau melakukan aktivitas pendakian ini jadi bingung karena banyak yang ditutup. Nah, termasuk juga kakak beradik ini, si Fikri sama Devan yang mau tak ceritain. Jadi awalnya ini mereka kan mau naik ke Gunung Arjuno via Purwosari, akan tetapi sesampainya di sana jalurnya ini tutup. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendakian di Gunung Kawi. Karena pada waktu itu Gunung Kawi ini jalurnya buka. Jadi Mas Fikri sama Devan ini mengirimkan email ini kepada kami dan menceritakan pendakian mereka berdua pada masa-masa COVID di tahun 2021. Dan di sana ini mereka benar-benar mengalami beberapa kejadian ganjil dan menyeramkan. Jadi awalnya Fikri ini memang punya rencana untuk mendaki gunung bersama adiknya yang bernama Devan. Nah, mereka ini berdua sudah sepakat untuk naik ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari pada waktu itu. Nah, di saat hari pendakian ini tiba, berangkatlah mereka ini dari Malang. Karena domisili mereka memang dari Malang. Mereka berdua berangkat naik sepeda motor, boncengan. Nah, sesampainya di Gunung Arjuno, ternyata jalur pendakian Gunung Arjuno via Purwosari ini ditutup. Karena ya tadi itu, karena sedang tinggi-tingginya COVID. Sampai mereka ini pada akhirnya bingung. Mereka duduk-duduk di sana dulu sambil berdiskusi. Ini bagaimana kelanjutannya karena jalurnya ini ditutup. Nah, setelahnya Fikri ini mencoba cari-cari informasi di sekitaran basecamp Purwosari ini sama orang-orang yang ada di sana. Fikri ini tanya gunung mana yang jalur pendakiannya ini dibuka. Nah, setelahnya Fikri ini dapat informasi kalau ternyata ada satu gunung ini yang jalur pendakiannya dibuka, yaitu Gunung Kawi. Akhirnya kan Fikri menyampaikan info yang dia dapat itu kepada adiknya si Devan. "Van, iki Gunung Kawi dibuka."
piye nek dhewe rono wae. Jadi Fikri ini bilang sama adiknya, Dek, Van, gimana kalau kita ke Gunung Kawi aja? Karena aku dapat info kalau Gunung Kawi ini jalur pendakiannya dibuka. Nah, kan tetapi si Devan ini agak khawatir karena Devan ini sering mendengar kalau di Gunung Kawi ini kan biasanya untuk melakukan ritual pesugihan. Maka dari itu akhirnya Devan ini tanya sama masnya, sama kakaknya si Fikri, Mas, lah apa di sana ada jalur pendakiannya di Gunung Kawi? Yo ada, itu kan jalurnya jalur Precet kalau nggak salah. Loh, bukannya Gunung Kawi ini biasanya buat ngelakuin ritual pesugihan, Mas? Oh, kalau itu memang iya, tapi jalur pendakiannya ada kok, Dek. Gimana? Jadi setelahnya mereka ini berdua agak berdiskusi untuk kelanjutan dari pendakian mereka ini. Nah, di sela-sela mereka berdua ini berdiskusi, Fikri juga menjelaskan kepada adiknya itu si Devan dan membenarkan kalau di Gunung Kawi ini memang sangat terkenal untuk melakukan ritual pesugihan, khususnya di kalangan orang-orang Jawa Timur. Ini semuanya hampir mayoritas itu tahu. Nah, setelahnya mereka ini lanjut berdiskusi dan sampai pada akhirnya mereka ini sepakat untuk mendaki ke Gunung Kawi. Karena jaraknya dari Arjuno Purwosari ini menuju ke Gunung Kawi, jalur Precet ini tidak begitu jauh. Dalam artian kalau ditempuh dengan sepeda motor ini, estimasi waktunya kurang lebih 2 jam. Nah, setelahnya mereka berdua ini berangkat pada sekitaran jam 12 siang dari Basecamp Purwosari untuk menuju ke sana, ke Basecamp Precet Gunung Kawi. Nah, estimasinya ini kan 2 jam harusnya. Akan tetapi di tengah-tengah jalan, motor mereka ini sempat mengalami kendala. Jadi mereka ini sempat masuk ke bengkel sampai pada akhirnya mereka ini tiba di Basecamp Precet ini pada sekitaran jam 5. Jadi sudah sore dan langit sudah nampak gelap dan mendung. Nah, sesampainya di sana, mereka ini langsung memarkirkan motornya. Nah, mereka berdua ini sempat melihat ada lahan yang cukup luas di Basecamp. Jadi lahan itu ternyata untuk para pendaki ini mendirikan tenda. Jadi pendaki ini yang mau naik keesokan harinya atau pendaki yang baru turun dan tidak langsung pulang ke rumah itu bisa mendirikan tenda di sana. Jadi lahannya ini cukup luas. Nah, setelahnya mereka ini berdua jalan untuk menuju ke pos perizinan. Nah, ketika mereka berdua sudah berada di pos perizinan, mereka ini bertemu dengan satu orang namanya Mas Karso. Jadi Mas Karso ini yang jaga pos perizinan dan beliau ini sempat bertanya kepada mereka berdua, Mas-masnya mau mendaki berdua? Iya Mas, kami mau mendaki berdua. Kapan mau mendakinya? Ini langsung Mas. Oh, mau langsung naik ini? Iya. Kalau bisa nanti aja Mas. Ini kan masih surup. Jadi waktu-waktu menjelang maghrib. Jadi agak nggak bagus. Jadi kebiasaan kalau di sini Mas, mohon maaf sebelumnya, ini kita terbiasa menghormati budaya. Jadi budaya kita kalau surup waktu-waktu menjelang maghrib ini tidak melakukan aktivitas ataupun kegiatan apapun. Jadi semuanya ini berhenti, istirahat. Nah, sampai pada akhirnya si Fikri sama Devan ini pun setuju. Oh, ya sudah Mas, tidak apa-apa. Kami tak minta izin untuk istirahat dulu di base camp. Oh, monggo-monggo kalau mau istirahat dulu. Nah, akhirnya si Fikri sama Devan pun setelah melakukan registrasi di pos perizinan ini, si Maksi, mereka jalan untuk menuju ke tempat istirahat yang ada di base camp. Mereka ini berencana untuk istirahat dulu, baru nanti selepas surup ini, selepas maghrib, mereka baru akan naik gitu. Nah, ketika mereka berdua ini sedang istirahat, sedang duduk-duduk di base camp itu waktu maghrib, mereka ini sempat bikin kopi. Mereka ini ngerebus air menggunakan kompor portable. Setelahnya mereka ini ngopi, ngobrol-ngobrol, mereka ngerokok. Nah, Mas Karso yang jaga pos perizinan ini menghampiri mereka, ngajakin mereka berdua ini ngobrol karena kebetulan ini tidak begitu ramai di base camp pada waktu itu. Nah, ketika ngobrol, Mas Karso ini sempat berbicara kepada mereka perihal Gunung Kawi. Jadi kalau kalian berdua ini sudah membayangkan dulu kalau Gunung Kawi ini terkenal karena pesugihan, angker, wingit, nah itulah nanti yang kalian dapat. Akan tetapi insya Allah kalau kalian ini hanya membayangkan tentang petualangannya, tentang keindahan dari Gunung Kawi, nah itu pula yang insya Allah akan kalian dapat.
Jadi apa yang kita pikirkan ini yang nanti akan kita alami. Nah, Mas Karso ini menerangkan hal itu karena awalnya Fikri dan Devan ini bercerita kalau mereka berdua ini awalnya tidak tahu Gunung Kawi ini apa. Yang mereka tahu ini mengenai pesugihan, Gunung Kawi ini angker. Maka dari itu kan Mas Karso ini menjelaskan. Nah, intinya kalau sugestinya buruk, ya kalian nanti akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak kalian inginkan. Nah, berbekal informasi tersebut, setelah azan maghrib ini berkumandang, waktu maghrib ini sudah berlalu, mereka berdua pun memutuskan untuk langsung jalan. Jadi mereka awal jalan ini melewati pos perizinan lagi. Setelahnya masuk ke jalur pendakian, di mana awal-awal pendakian mereka ini melewati ladang-ladang warga. Dan pada waktu itu sudah gelap. Jadi sudah langit ini gelap dan nampak mendung pada waktu itu. Nah, ketika mereka berdua ini melewati ladang-ladang tersebut, mereka ini sempat ngobrol-ngobrol dan ingat dengan cerita dari Mas Karso. Jadi ladang-ladang ini memang digunakan oleh para petani ini untuk menanam labu, mentimun. Akan tetapi pada waktu itu mereka cuma samar-samar bisa melihat. Jadi karena kondisinya ini memang sudah gelap dan mereka cuma pakai headlamp kan. Nah, mereka ini jalan terus menikmati awal-awal pendakian mereka berdua. Jadi di awal-awal pendakian mereka berdua ini, mereka belum mengalami kejadian-kejadian yang aneh ataupun ganjil. Nah, mereka ini terus jalan sampai pada sekitaran setengah jam kemudian, mereka berdua mulai masuk ke kawasan hutan. Jadi kawasan hutan yang vegetasinya ini mulai rapat, pohonnya ini mulai tinggi-tinggi, langit ini mendung dan gelap. Mereka ini terus jalan. Nah, ketika di sana mereka ini melihat adanya pohon-pohon pinus ini yang tinggi-tinggi. Jadi pohonnya ini memang besar-besar dan tinggi. Nah, ketika mereka di sana itulah mereka ini mulai mengalami kejadian yang aneh. Nah, jadi yang awal-awal merasakan keanehan ini si Fikri. Jadi pada waktu itu Fikri ini seperti mencium aroma melati ini yang sangat wangi. Nah, Fikri ini kan agak aneh. Ini kok baunya bau melati ya? Akan tetapi Fikri ini diem aja. Dia ini tidak bilang sama adiknya si Devan. Jadi Devan ini kan jalan di belakangnya, Fikri ini di depan. Nah, Fikri ini cuma diem aja. Dia tetap jalan dengan tenang, berusaha buat tidak panik. Karena dia ini takutnya kalau dia bilang sama Devan ini nanti Devan jadi gimana gitu kan. Nah, meskipun Fikri ini agak aneh dengan hal tersebut, dia ini berusaha untuk mengabaikan. Sampai pada 10 menit kemudian mereka ini jalan. Fikri ini merasa kok aroma melati ini, bau melati kok masih terus seperti berada di sampingnya. Akhirnya karena Fikri ini agak merinding juga, dia pun bertanya dengan adiknya si Devan. Dek, kamu bau sesuatu nggak? Nyium sesuatu nggak? Nah, Devan ini nampak mengangguk. Iya mas, aku nyium bau kemenyan sama dupa. Nah, Fikri ini kaget. Loh, kok kemenyan sama dupa? Bukannya ini bau melati, Dek? Enggak, ini bau kemenyan sama dupa kok, Mas. Loh, jadi Fikri ini bingung. Loh, kok adiknya malah bau kemenyan sama dupa, sedangkan dia ini bau aroma melati. Jadi pada waktu itu Fikri ini bingung. Dan akhirnya dia pun bilang sama adiknya, udah Dek, nggak usah dibahas, nggak usah dipikirin, ya jalan lagi aja. Nah, mereka pun akhirnya akan melanjutkan perjalanan, berusaha untuk berpikir positif dan tidak memikirkan apa yang baru saja ini mereka cium. Nah, tidak begitu lama mereka jalan, mereka ini ketemu sama persimpangan. Nah, di tempat itu Fikri sama Devan ini akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Mereka ini duduk-duduk minum air mineral sembari menyalakan sebatang rokok. Nah, tidak begitu lama mereka ini mendengar ada suara langkah kaki ini yang turun dari arah atas. Nah, terdengar ini suara langkah kakinya banyak gitu loh, kayak turun. Nah, akhirnya mereka ini menyentarkan headlampnya, diterangi kan, dan ternyata itu adalah rombongan pendaki yang nampak ini baru turun. Nah, setelah sampai di tempat mereka ini istirahat, mereka ini saling sapa. Di situ Fikri ini sempat tanya sama rombongan pendaki itu, Mas, di atas rame ndak? Ada rombongan lain ndak? Oh, ada mas, kalau ndak salah di pos 1 ini masih ada 2 tenda, terus di atas juga masih ada. Karena kami ini tadi pagi baru melaksanakan upacara bendera mas. Oh ya sudah mas, terima kasih. Monggo mas, kami turun dulu. Jadi rombongan pendaki ini akhirnya turun.
Nah, karena pada waktu itu memang mereka mendaki tepat di tanggal 17 Agustus tahun 2021, jadi di pagi harinya memang seperti kebiasaan ini pada umumnya, banyak para pendaki ini yang melakukan upacara bendera di puncak gunung. Jadi tidak cuma di Gunung Kawi ini ya rencang-rencang, jadi di Lawu, di Merbabu, di Semeru, dimanapun gunung ini banyak yang melakukan upacara bendera 17 Agustusan di sana. Jadi pada akhirnya mereka ini kan tinggal berdua saja di situ setelah rombongan pendaki ini turun. Nah, mereka ini melanjutkan obrolannya lagi, mereka ini masih ngerokok, dan setelahnya Fikri ini bilang sama Devan, "Dek, aku tak kencing dulu ya di sana." "Oh ya Mas, jangan jauh-jauh," jawab adiknya. "Enggak, itu kok cuma di pohon depan." Jadi setelahnya Fikri ini jalan untuk kencing di satu pohon yang cukup besar. Nah, jaraknya ini tidak begitu jauh, kira-kira 5 meter dari adiknya. Nah, Devan ini masih duduk. Nah, ketika Fikri ini mulai kencing, Fikri ini sempat nengok ke arah adiknya si Devan. Nah, pada waktu itu Devan ini seperti ngelirik ke kiri, ke kanan, seperti raut wajahnya ini agak gimana gitu kan, seperti melihat sesuatu. Dan setelahnya Fikri ini pun melanjutkan kencingnya. Jadi kencingnya ini udah keluar dan tiba-tiba Devan ini meneriaki kakaknya itu, "Mas, jangan kencing di situ Mas. Mas ojo nang kono Mas. Pindah wae, nguyuhe pindah Mas. Kencingnya pindah aja Mas, jangan di situ." Nah, Fikri ini pun menjawab, "Tanggung Dek, udah terlanjur ini kok, udah keluar bentar." Nah, setelah Fikri ini menyelesaikan kencingnya, Fikri ini pun kembali ke Devan. Jadi Fikri ini tahu sebenarnya Devan ini seperti melihat sesuatu. Nah, setelahnya Fikri ini tanya sama adiknya tersebut si Devan, "Kamu kenapa, Dek? Kok teriak-teriak gitu? Ada apa?" "Shh, Mas. Udah Mas, jangan dibahas aja Mas." "Enggak, kamu itu kenapa?" Jadi setelahnya si Devan ini seperti nunduk terus sambil bilang sama kakaknya, "Tadi itu aku melihat Mas, itu di sampingmu." Jadi seperti kayak agak takut itu. "Di sampingmu itu seperti ada sosok perempuan. Rambutnya ini panjang, wajahnya ini samar-samar tidak jelas, dan bajunya ini putih lusuh gitu loh Mas. Terus kayak ngintip, kayak ngincengi kamu, kayak ngeliatin kamu terus dari balik pohon." Nah, akhirnya si Fikri ini kan bilang sama adiknya, udah, enggak usah dibahas. Akhirnya mereka ini kan duduk lagi di situ sebelum pada akhirnya mereka ini melanjutkan perjalanan karena sudah mengalami satu lagi kejadian yang aneh, kejadian yang ganjil. Nah, setelahnya mereka ini berdua kan jalan. Dan setelah 10 menit kemudian, posisi jalan ini si Fikri ini di depan, Devan di belakangnya. Devan ini sempat agak mendekat ke kakaknya. Jadi seperti ketakutan, kakaknya ini dijawel-jawel dari belakang, dicolek. Mas. Ada apa, Dik?" "Mas, aku kok kayak ada suara cewek yang ketawa." Nah, kakaknya ini kan agak deg gitu kan. "Ah, masa? Iya, kayak aku ngedenger ada suara perempuan yang ketawa. Pokoknya Kak, ketawanya ini ngikik gitu loh, kayak ngejekin ketawanya." Nah, jadi pada waktu itu menurut penuturan Mas Devan ini kepada kakaknya, dia ini mendengar ada suara perempuan ini ketawa. Ini jelas sekali di telinga kiri kanannya ini seperti ngejek, hihihi, terus seperti itu. Sampai pada akhirnya kakaknya ini kan bilang si Fikri, udah, enggak usah dipeduliin, ayo jalan terus. Nah, di sepanjang perjalanan, trek ini mulai nanjak. Jadi mereka ini jalan agak ngos-ngosan. Nah, setelahnya mereka ini bertemu dengan satu lokasi, di mana lokasi tersebut terdapat satu batang pohon ini yang tumbang. Ini agak besar. Nah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat lagi. Karena mereka ini baru nanjak gitu kan, ngos-ngosan, mereka duduk lagi, minum air mineral dan menyalakan sebatang rokok. Nah, ketika mereka berdua ini sedang istirahat, mereka ini tidak ngobrol. Jadi suasananya ini benar-benar senyap, hening di tengah-tengah belantara itu. Nah, setelahnya mereka berdua ini sama-sama mendengar seperti ada suara perempuan ini yang bersenandung. Jadi menurut penuturan mereka berdua ini seperti nadanya ini lagu-lagu zaman Belanda gitu, lagu-lagu kuno. Nah, Fikri dan Devan ini pun saling menatap pada waktu itu. Jadi kan menandakan kalau mereka berdua ini sama-sama mendengar. Mereka ini tatap-tatapan. Akhirnya Fikri ini tanya sama Devan, "Gimana, Dik? Mau langsung lanjut aja apa gimana?" Jadi akan tetapi mereka berdua ini belum bahas kalau mereka ini mendengar suara tersebut. Hanya Fikri ini bertanya mau lanjut apa mau istirahat dulu. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mematikan rokok mereka. Mereka ini langsung jalan setelahnya. Nah, setelahnya mereka berdua ini kan jalan.
Nah, ketika mereka ini baru jalan dari lokasi tempat mereka istirahat tadi, suara senandung dari perempuan ini masih terdengar. Ini jelas sekali di telinga mereka. Jadi, ini kadang-kadang menjauh, kadang mendekat, kadang seperti berada di samping mereka, di kiri, di kanan. Nah, mereka ini terus jalan sambil mereka ini agak ketakutan. Nah, pada waktu itu, Devan ini mencium lagi aroma dupa dan kemenyan ini yang sangat menyengat. Nah, akan tetapi Devan ini diem aja, nggak bilang sama Fikri. Jadi Devan ini cuma bilang, mas, ayo agak cepat mas, jalannya agak cepat. Nah, Fikri ini sebenarnya tahu pada waktu itu kalau Devan ini agak ketakutan. Begitu pula dengan dirinya. Sampai pada akhirnya Fikri pun nurut. Mereka ini jalan agak cepat, mereka ini jalan terus. Dan ternyata Fikri juga mencium aroma melati ini yang sangat menyengat ketika mereka sedang jalan itu. Nah, pada awalnya Fikri ini cuma diem aja. Sampai pada akhirnya dia pun tanya lagi sama Devan, adiknya itu yang di belakang. Dek, kamu nyium lagi enggak? Nyium dupa atau kemenyan kayak tadi? Iya mas, aku juga nyium. Nah, jadi mereka ini berdua sama-sama nyium. Si Fikri ini nyium aroma melati lagi, Devan ini mencium aroma dupa dan kemenyan lagi. Nah, mereka ini berdua jalan dengan kondisi yang agak ketakutan dan merinding. Nah, akan tetapi mau tidak mau mereka ini harus terus melanjutkan perjalanan. Kalau mau cepat sampai di pos, mereka ini akan mendirikan tenda. Nah, singkat cerita, mereka berdua ini sampai di pos 1. Nah, ketika mereka sampai di sana, benar saja nampak ada 2 tenda dan beberapa pendaki ini yang sedang ngopi-ngopi. Nah, pada waktu itu entah kenapa, ketika mereka ini baru sampai di sana di pos 1, tiba-tiba kaki dari Devan ini kok agak kram gitu, seperti agak terkilir. Nah, dia pun bilang sama si Fikri, mas, kakiku kok sakit yuk, kok kayak terkilir gini loh. Nah, akhirnya dia pun disuruh duduk sama si Fikri kan, si Devan. Devan ini duduk, dicek kakinya si adiknya itu, si Devan. Bener saja, jadi kakinya ini seperti manteng gitu otot-ototnya. Nah, awalnya mereka berdua ini kan tidak mau nendah di pos 1. Jadi mereka ini pos 1 cuma buat istirahat. Setelahnya mereka akan jalan terus. Akan tetapi karena melihat kondisi dari adiknya agak kram, agak terkilir, Fikri pun memutuskan untuk nenda di situ. Dia pun bilang sama Devan, "Ya wes dek, gini aja. Ini kan kakimu agak sakit. Kita nenda di sini ya. Nggak usah lanjut dulu. Gampang kita lanjut besok. Kita nginep di sini. Lagian ini banyak temennya juga di sini." Nah, akhirnya Devan pun setuju. Si Fikri ini mengambil kotak P3K dari dalam kerilnya. Adiknya ini diobati, dioles menggunakan gel pereda rasa nyeri. Nah, setelahnya mereka ini duduk-duduk, istirahat, minum air mineral. Mereka ini merokok sebelum mendirikan tenda. Nah, setelah kaki si Devan ini agak enakan, mereka berdua pun langsung mendirikan tenda. Nah, setelah tenda ini berdiri, mereka pun mulai mengeluarkan logistik. Mereka masak dan mereka makan malam. Nah, selesai makan malam, mereka menyeduh kopi, mereka ngopi dan gabung dengan beberapa pendaki yang ada di situ. Mereka ini menjalin silaturahmi, ngobrol-ngobrol, dan pada sekitaran jam 12 malam, pada akhirnya mereka pun pamit untuk langsung masuk ke tenda dan tidur. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua ini bangun pada jam 10 siang. Nah, ketika mereka berdua ini bangun, mereka melihat 2 tenda yang ada di sebelahnya ini sudah prepare gitu, udah mau kemas-kemas, mau turun. Nah, akhirnya mereka pun langsung mengeluarkan kompor lagi untuk bikin kopi. Dan setelah ngopi ini, mereka tanya-tanya dengan rombongan pendaki itu, "Masnya mau langsung turun mas?" "Iya mas, ini mau langsung turun, udah capek banget." "Oh ya sudah mas, hati-hati." Nah, mereka pun kembali ngopi, mereka ngerokok. Dan di jam 11 siang, rombongan itu pun turun. Rombongan pendaki lain itu turun dan tinggallah Fikri sama Devan ini di pos tersebut berdua. Nah, pada sekitaran jam 12 siang, mereka pun berencana untuk langsung melanjutkan perjalanan. Nah, Fikri ini sempat nanya ke Devan, "Dek, gimana dek, kakimu? Udah mendingan?" Nah, Devan ini menjawab, "Semalam ini udah agak mendingan, kok ini agak sakit lagi yo mas yo." Nah, padahal semalam ini kan sudah diolesin gel untuk meredakan nyeri yang ada di kaki Devan. Akan tetapi kok Devan ini tambah sakit gitu kakinya. Sampai pada akhirnya mereka pun duduk-duduk dulu untuk nunggu kakinya Devan ini agak membaik sambil diolesin gel lagi. Nah, ketika mereka ini duduk-duduk 1 jam kemudian, ini sekitar jam 1,
hujan ini mulai turun dengan lebat. Nah, mau tidak mau, mereka pun masuk lagi ke dalam tenda. Nah, mereka di dalam tenda ngobrol-ngobrol sampai pada sekitaran jam 3 sore. Ini hujan baru benar-benar reda dan menyisakan gerimis yang rintik-rintik kecil sekali lah. Akhirnya mereka pun berdua prepare, kemas-kemas, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, cukup lama mereka ini jalan dari pos 1. Mereka ini papasan lagi dengan rombongan pendaki yang turun. Nah, mereka saling menyapa. Fikri ini sempat tanya, "Mas, di atas masih ada rombongan pendaki lain enggak?" Nah, rombongan pendaki ini menjawab, "Oh, udah enggak ada, Mas. Ini rombongan kami, rombongan terakhir yang dari atas. Kami mau turun." Dan setelahnya rombongan ini pamit. Fikri dan Devan ini melanjutkan perjalanan. Nah, disitulah Fikri dan Devan ini baru seperti menyadari kalau di Gunung Kawi ini tinggal mereka berdua, cuma mereka berdua. Nah, singkat cerita, hari ini sudah mulai masuk ke gelap. Pada waktu itu sekitaran jam 5 sore. Nah, mereka ini ketemu lagi dengan satu persimpangan. Nah, di persimpangan itu nampak ada jalur yang ke kiri dan kanan. Nah, karena kondisi mereka berdua ini belum pernah ke Gunung Kawi, mereka kan bingung mau ambil jalur yang mana. Sampai pada akhirnya mereka ini duduk-duduk dulu di situ. Mereka menyalakan rokok sambil berusaha mengikuti insting mereka untuk meraba jalur, mau ambil yang mana. Nah, cukup lama mereka di situ duduk. Si Fikri ini bilang sama Devan, "Dek, ayo lanjut jalan, kita ambil jalur yang kanan aja." "Ini bener, Mas, mau ke kanan." "Iya, itu kan kamu lihat enggak? Di situ ada pipa-pipa air. Berarti kalau ada pipa air mungkin ini jalurnya." Nah, sampai pada akhirnya Devan pun nurut sama kakaknya tersebut. Mereka jalan mengikuti jalur yang ke kanan kan. Nah, setelahnya mereka ini mulai menyalakan headlamp karena udah mulai gelap banget gitu kan. Mereka ini jalan mengikuti yang ada pipa-pipa air di situ. Nah, pada waktu itu mereka berdua ini lupa dengan pesan dari penjaga pos perizinan, Mas Karso. Ini kalau suruh waktu-waktu menjelang maghrib ini jangan melakukan perjalanan, jadi mending istirahat. Nah, mereka itu agak lupa, jadi mereka ini tetap jalan aja sampai pada akhirnya mereka ini menemui jalan buntu. Nah, disitulah Fikri ini tanya sama Devan, "Dek, kamu ngerasa aneh enggak? Ini kok kayak jalur buntu ya?" "Iya, Mas, memang, Mas. Itu di depan kok semak-semak gitu. Aku takutnya jurang." "Udah balik aja, Mas, balik aja." Jadi Devan ini mengajak si Fikri ini untuk balik aja. Nah, Fikri pun nurut. Mereka ini mau balik lagi untuk ke persimpangan tadi. Nah, ketika mereka jalan balik ini, si Devan ini pun bilang sama si Fikri, "Mas, mungkin jalurnya yang kanan, Mas, tadi yang betul." "Ya mungkin, Dek." Nah, akhirnya si Fikri pun ngajak Devan, "Udah, Dek, gini aja, Dek, karena ini masih suruh, udah kita istirahat dulu di sini di tengah jalur. Nanti kalau maghrib ini udah turun, udah berlalu, kita baru melanjutin perjalanan sampai di persimpangan." Nah, Devan pun setuju. Akhirnya mereka duduk di situ. Nah, ketika mereka berdua ini sedang duduk-duduk di tengah jalur istirahat sambil nunggu surup dan maghrib ini berlalu, Fikri ini melihat wajah dari adiknya ini seperti tidak nyaman berada di situ. Jadi nampak dari matanya ini yang ngelirik ke kiri, ke kanan, dan itu terus-terusan terjadi. Nah, setelahnya Fikri ini mendengar seperti ada suara gesekan, arahnya ini dari belakangnya si Devan. Kresek, kresek, kresek. Sampai pada akhirnya arah tersebut pun diterangi dengan headlampnya si Fikri. Nah, pada waktu itulah Fikri ini benar-benar kaget. Keringat dingin ini keluar semua. Sekujur tubuhnya ini gemetar. Dia ini cuma diam aja. Fikri ini melihat ada kelabang ini yang besarnya sepaha orang dewasa. Ini benar-benar besar. Nah, di momen itulah Fikri ini benar-benar sangat ketakutan. Akan tetapi dia diam aja. Dia tidak bilang sama adiknya karena saking takutnya dia. Nah, setelahnya Devan ini bilang sama Fikri, "Mas, aku kok bau kemenyan lagi ya, sama bau dupa." Nah, Fikri ini jadi tahu kalau si Devan ini tidak tahu adanya kelabang besar di belakangnya. Nah, Fikri ini benar-benar ketakutan dan dia ini berpikir ini tidak mungkin kelabang binatang, ini kelabang jadi-jadian. Tidak mungkin ada kelabang ini besarnya sepaha orang dewasa. Nah, Fikri ini benar-benar takut. Setelahnya Fikri ini bilang sama si Devan, ya udah, jangan dipikirin itu bau kemenyan sama dupa." Akhirnya si Fikri ini cuma diem aja nunduk. Dia berusaha untuk tetap merokok ya, sambil tidak memandangi kelabang yang sangat besar itu.
Setelahnya Fikri ini pun memberanikan diri untuk melihat ke arah pohon tadi yang ada kelabang besar itu kan. Dia memberanikan diri. Nah ternyata kelabang ini udah tidak kelihatan. Setelahnya Fikri ini bilang sama adiknya si Devan, "Dek, ayo dek, lanjut jalan aja, lanjut jalan udah. Ini lagian surup udah kelewat kok." Akhirnya mereka pun berdua jalan kan, menuju ke arah persimpangan untuk ngambil ke jalur yang kiri. Nah setelahnya mereka ini jalan, sesampainya di persimpangan, ini mereka benar-benar kaget. Karena mereka ini melihat adanya pelang penunjuk jalan ke puncak. Dan pelang ini mengarah ke arah kiri, puncak ke kiri gitu loh. Lah si Devan ini tanya sama kakaknya, "Mas, kok tadi ndak ada ya? Petunjuk jalan ini kayak ndak ada." Nah Fikri pun membenarkan, "Iya dek, memang tadi ndak ada kok ya." Jadi mereka ini benar-benar seperti kesirep, benar-benar ndak lihat adanya petunjuk jalan. Padahal jelas-jelas ketika mereka sampai di persimpangan itu lagi, petunjuk jalan ini kelihatan ke puncak, ke arah kiri. Dan setelahnya si Devan ini pun bilang lagi sama kakaknya, "Mas, di sini bau lagi mas, dubak sama kemenyan. Ini menyengat banget kalau ini mas." Nah akhirnya Fikri pun mengajak adiknya, "Udah langsung jalan aja, udah itu ndak usah kamu pikirin, ayo jalan aja." Jalanlah mereka menuju ke arah kiri. Nah ketika mereka ini jalan ngikut yang jalur ke arah kiri, ini mental mereka berdua ini sebenarnya sudah sangat drop. Di samping fisik mereka ini yang capek, akan tetapi mereka ini masih maksa aja naik. Sampai pada akhirnya mereka ini ketemu dengan satu lokasi yang agak luas. Di situ nampak ada satu pohon yang tumbang. Akhirnya si Fikri ini ngajak adiknya ini buat istirahat dulu di situ. Mereka duduk, setelahnya menyalakan rokok. Nah ketika mereka ini baru duduk dan menyalakan rokok, Fikri ini merasa di belakangnya, jadi di tengkuknya ini merasa kok berat banget. Dia terus sampai elus-elus terus. Jadi pada waktu Fikri ini merasa berat tengkuknya, ini Fikri juga merasakan sekujur tubuhnya ini merinding yang luar biasa. Jadi tidak tahu pada waktu itu kenapa. Nah setelahnya Fikri ini sambil memandangi si Devan kan. Devan ini matanya ini masih seperti ke kiri ke kanan, jadi seperti tidak nyaman dan ketakutan. Sampai pada titik Devan ini seperti terbelalak, ini memandang ke arahnya Fikri. Jadi seperti di arah belakangnya si Fikri. Ini tidak tahu Devan ini pada waktu itu melihat apa. Dan setelahnya Devan ini nampak menunduk ya. Jadi setelah terbelalak ini Devan menunduk ke bawah. Entah pada waktu itu apa yang Devan ini lihat di belakangnya si Fikri. Ini Devan tidak cerita. Akan tetapi Fikri ini tahu kalau Devan ini melihat sesuatu. Sampai pada akhirnya Fikri pun ngajak si Devan untuk kembali turun aja. "Dek, ayo dek kita turun aja lah. Ini pendakian udah tidak bagus. Ayo kita turun aja, kita balik aja. Nah si Devan pun setuju. Iya mas, ayo mas kita turun aja." Akhirnya mereka jalan berdua turun. Mereka tidak jadi naik. Karena pada waktu itu benar-benar kondisinya udah tidak kondusif, pendakian udah tidak bagus. Mereka ini berdua jalan menuju ke turun. Nah dengan kondisi yang Devan ini nunduk terus ke bawah. Jadi nampak benar-benar ketakutan. Nah mereka ini berdua tidak ngobrol sama sekali. Mereka ini jalan terus untuk menuju ke pos 1. Jadi benar-benar mereka udah ketakutan. Mental ini udah drop, badan udah capek, pendakian udah tidak bagus. Mereka ini gagal untuk ke puncak. Tidak apa-apalah menurut mereka berdua. Yang penting mereka mau pulang aja, mereka mau turun. Nah mereka jalan terus sampai akan menuju ke pos 1. Nah ketika mereka berdua ini sedang jalan untuk menuju ke pos 1, Devan ini sempat bilang sama Fikri, sama kakaknya, Mas, ini ada yang beda mas, coba mas perhatiin." Nah Fikri pun berhenti, karena Devan bilang seperti itu. "Bedanya apa dek? Coba perhatiin mas, ini bukan jalur yang tadi. Tadi ini jalurnya agak luas gitu, ini kok sempit banget ya. Jadi seperti jalur untuk jalan air itu kan. Sampai kaki mereka ini harus melangkahnya gini loh. Nah tap, jadi susul menyusul antar kaki mereka. Nah sampai pada hari si Fikri ini pun sadar, oh lah kok iya ya. Jadi ketika mereka tadi naik, itu jalurnya agak luas. Nah ketika turun ini jalurnya kok sempit. Mereka ini berhenti. Nah akhirnya mereka ini memandang ke sekeliling. Nah jadi Devan ini bilang sama Fikri, "Mas, kita emang mau lanjutin turun lewat sini. Ini jalurnya kan agak beda." "Loh ya lewat sini, lewat mana lagi? Coba kamu lihat, tidak ada jalur yang lain kok." Nah Devan pun melihat ke sekeliling. Dia bilang sama Fikri kan, "Iya juga sih mas, tidak ada jalur lain." "Yowes mas, ayo lewat sini, tapi hati-hati yo mas." Yowes, mereka ini jalan. Mereka jalan dengan jalur yang sangat kecil. Dan nampak ini curam, sangat curam ini turunannya. Dan nampak seperti jurang gitu loh. Akan tetapi tidak ada jalur lain. Mau tidak mau mereka ini harus melewati jalur itu.
Nah, sampai mereka ini menuruni jalur ini seperti perosotan gitu. Tidak cuma menggunakan kaki mereka untuk jalan, bahkan mereka ini perosotan, menggunakan pantat mereka, merosot gitu loh. Karena saking curamnya jalur itu. Dan tidak lama kemudian, setelah mereka menuruni jalan yang agak merosot itu, Devan ini mulai merasa ada yang aneh. Jadi Devan ini memandang ke arah depan, karena posisinya Devan ini di belakangnya Fikri. Loh, ini kan jurang. Jadi Devan ini benar-benar melihat pada waktu itu jurang. Nah, dia pun bilang sama Fikri, Mas, jangan lewat sini mas, jangan lewat sini. Itu jurang mas, itu jurang. Nah, kan tetapi Fikri ini menjawab si Devan, udah, jalannya lewat sini, ini jalannya benar kok. Jadi pada waktu itu, Devan melihat itu jurang, Fikri ini melihat justru sebaliknya. Di bawahnya ini banyak sampah. Jadi seperti botol air mineral, bungkus-bungkus mie instan. Jadi berbeda. Pandangan mereka ini berbeda. Nah, akhirnya Fikri ini kan bilang sama Devan, udah kamu ikut aja, ayo jalan-jalan, ini jalannya bener. Nah, mereka jalan lagi. Nah, Devan ini masih nurut aja sama kakaknya. Akhirnya Devan ini sekali lagi bilang sama Fikri, Mas, jangan ke situ mas, itu jurang mas, itu jurang. Udah, ini jalannya bener, ayo jalan aja. Mereka ini terus jalan. Padahal pada waktu itu jelas-jelas Devan ini melihat bawahnya ini jurang. Nah, di momen itu Fikri ini sempat marah sama Devan karena Devan ini seperti tidak nurut. Terus Devan ini seperti nyalain dia. Itu bukan jalurnya, itu jurang, itu jurang. Fikri ini sempat agak bentak si Devan pada waktu itu. Udah, kamu itu nurut aku aja, ini jalannya bener. Nah, sekali lagi di momen itu Devan ini benar-benar meyakinkan kakaknya Fikri kalau itu adalah jurang. Mas, itu jurang. Kalau diterusin kita berdua habis, mati kita mas. Nah, setelahnya hujan ini turun dengan sangat lebat. Nah, setelahnya Fikri ini masih aja jalan turun. Devan ini udah mau nangis karena kakaknya ini tidak mau nurut apa yang dia katakan, karena di bawah ini jelas-jelas jurang. Nah, setelahnya Fikri ini tiba-tiba mendengar ada seperti bisikan suara seorang nenek tua ini di telinga kirinya. Benar-benar terdengar, ini jelas sekali. Jadi nenek tua ini berucap, Le, balik o menduwur le, balik o menduwur, ojo medun, manut simba. Nah, jadi nenek tua ini berucap, nak, jangan turun, kembali ke atas, nurut sama nenek. Nah, Fikri ini agak takut, dia pun kaget, ini suara siapa, suara nenek-nenek. Nah, tiba-tiba petir ini menyambar, ini sangat keras, buar. Nah, Fikri sama Devan ini benar-benar kaget. Nah, Devan ini berteriak, udah nangis di situ. Posisinya Devan, mas kembali mas ke atas, mas kembali ke atas. Nah, setelahnya Fikri ini mendengar lagi suara nenek-nenek tadi. Ini sekali lagi membisikkan. Sekarang di telinga kiri, di telinga kanannya ini membisikkan si Fikri. Le, menduwur le, balik ono duwur, ojo medun. Nah, kembali ke atas, jangan turun. Nah, di momen itulah Fikri ini benar-benar yakin kalau yang dia dengar ini benar-benar nyata. Akhirnya dia pun bilang sama Devan, Dek, kita ke atas, Dek, kita ke atas. Devan ini menjawab sambil nangis, Yo mas, ayo balik ke atas mas. Itu jurang mas, itu jurang. Hujan ini masih turun dengan lebat. Kilat ini menyambar dengan sangat keras. Dar. Akhirnya dengan susah payah mereka berdua ini berusaha memanjati jalan yang agak perosotan gitu, yang mirip seperti tebing gitulah. Mereka ini berdua susah payah menaikinya lagi. Jadi seperti meraih akar-akar pohon yang besar-besar yang ada di situ. Mereka benar-benar kesulitan. Nah, hujan ini turun dengan sangat lebat, petir menyambar-nyambar, sangat gelap, dan kondisinya headlamp mereka ini udah mulai redup. Akan tetapi mereka tetap melanjutkan jalan, berusaha untuk naik. Nah, singkat cerita, 1 jam kemudian, setelah mereka ini berusaha untuk naik lagi, mereka pun berhasil sampai ke jalan. Nah, ketika mereka ini berhasil sampai di jalan, mereka ini baru menyadari kalau jalannya ini jalurnya jadi benar. Nah, Fikri ini bilang sama si Devan kan, Dek, ini jalannya jadi benar lagi. Ini jalur yang kita lewati. Nah, Devan pun baru seperti ngeh gitu, sadar. Iya mas, bener mas, bener. Nah, di situ Devan ini kan tanya sama Fikri, Mas, kok tadi kamu seperti tidak lihat jurang di bawah? Nah, Fikri ini menjawab, iya dek, aku tidak lihat kok ada jurang. Di bawahku ini seperti ada sampah-sampah, kayak botol mineral, kayak bungkus-bungkus mie instan. Ini benar-benar aku tidak ngelihat jurang. Nah, pada waktu itu Fikri ini kan merasa aneh. Nah, Devan pun menutup pembicaraan itu. Wis mas, udah tidak usah dipikirin lagi. Yang penting kita alhamdulillah udah selamat sampai atas.
Nah, akhirnya mereka berdua ini kan jalan, karena jalurnya ini udah merasa benar gitu kan. Mereka melanjutkan jalan turun dengan kondisi hujannya ini masih lebat, petir ini masih menyambar-nyambar. Nah, sampai pada akhirnya mereka berdua ini tiba di pos 1. Nah, ketika sampai di sana, mereka ini berdua buru-buru langsung mendirikan tenda. Karena kondisinya ini masih hujan lebat, jadi mereka ini mendirikan tenda seadanya gitu, tidak rapi-rapi banget. Akan tetapi tetap menggunakan flashlight di atasnya. Setelahnya mereka ini berdua masuk ke dalam tenda. Mereka mengganti pakaian mereka. Jadi setelah mereka ganti pakaian, karena mereka ini kan tadi basah kuyup, Fikri ini merasa aneh. Aku udah ganti pakaian kok tetap aja menggigil. Jadi benar-benar menggigil seperti dari dalam gitu, hawa dinginnya. Nah, akhirnya Fikri ini kan meringkuk. Aduh. Nah, anehnya Fikri ini melihat Devan ini seperti tidak kedinginan. Jadi Devan ini duduk tenang, ini sambil merokok, menikmati hisapan rokoknya. Padahal mereka berdua ini sama-sama kehujanan. Sampai pada akhirnya Fikri ini tidak tahan dengan dinginnya, dia pun bilang sama adiknya tersebut, si Devan, "Dek, ayo dek, kita turun aja ke base camp bawah, ke pos perizinan. Aku dingin banget, aku tidak tahan ini kalau di sini." Nah, Devan ini sempat menjawab dengan nada yang agak tinggi gitu, karena dia juga sebenarnya merasa kedinginan pada waktu itu. Devan ini menjawab kakaknya, "Loh, kok edan ya mas? Arep ngajak mudun saiki. Jadi kamu gila apa mas? Mau ngajak turun sekarang? Ini kan udah malam, hujannya lebat kayak gini. Masa kamu ngajakin turun?" Nah, si Fikri ini pun bilang sama Devan, "Gimana lagi, aku bener-bener kedinginan ini." Nah, setelahnya Devan ini pun punya inisiatif. Dia membuka kerilnya, dia mengambil kompor. Nah, setelahnya kompor ini dinyalakan. Jadi benar-benar di dalam tenda. Mereka ini udah tidak peduli kalau tenda nanti jadi bolong atau tenda kebakar. Jadi udah kalut pikiran mereka. Kompor ini dinyalain di dalam tenda. Nah, setelahnya Devan ini bilang sama Fikri, "Udah mas, kamu deketin badanmu ke sini biar anget." Dan Fikri ini nurut. Nah, perlahan demi perlahan Fikri ini mulai merasakan hangat. Nah, jadi setelah Fikri mendekatkan tubuhnya ini ke kompor, jadi dia pun mulai merasakan kehangatan. Nah, Devan ini tanya sama Fikri, "Gimana mas? Udah agak mendingan?" "Udah ini Fik, udah anget. Aku minta rokoknya, rokokku habis." Nah, akhirnya mereka berdua ini ngerokok di dalam tenda sambil ngobrol. Nah, akan tetapi setelahnya entah kenapa Fikri ini merasa seperti dingin lagi. Jadi Fikri pun bilang sama Devan, "Dek, ini bener kamu nggak mau turun?" "Yo kalau turun gini gimana mas? Kita jadi malah kedinginan." "Nggak dek, kalau kita jalan ini kan jadi badannya ini kita gerak, jadi nanti anget mungkin. Kalau cuma anteng aja, cuma diem aja, kita semakin kedinginan." Nah, akhirnya si Devan ini punya inisiatif lagi, "Udah mas, kita jangan maksain, daripada kita di tengah jalan nanti pingsan atau tidak sadarkan diri karena kondisi kita udah capek, udah drop. Udah kita di dalam tenda pakai kompor ini." Nah, Devan ini ngajak kakaknya untuk berdiri. Jadi mereka ini joget-joget menggerakkan badan seperti orang gila. Jadi benar-benar kayak orang gila. Dan mau gimana lagi pada waktu itu? Kalau mereka tidak gerak-gerak tubuhnya, mereka ini akan semakin kedinginan. Terutama si Fikri itu bisa kena gejala hipo. Akhirnya mereka berdua ini joget-joget kayak orang gila sambil ngerokok. Sampai pada akhirnya mereka ini seperti menemukan sedikit kebahagiaan. Mereka ini seperti orang gila, jadi ketawa-ketawa mereka. Sampai pada akhirnya mereka lupa kedinginan mereka, dan mereka pun melanjutkan untuk ngobrol-ngobrol. Mereka duduk, mereka ngobrol sambil ngerokok. Akhirnya mereka menyeduh kopi. Nah, itulah yang mereka lakukan ketika di dalam tenda. Nah, setelahnya mereka berdua ini pun memutuskan untuk tidur karena badan mereka ini benar-benar capek ya. Jadi benar-benar udah drop lah. Nah, mereka ini berdua berbaring, akan tetapi belum langsung tidur gitu loh. Mereka masih ngobrol-ngobrol lagi. Nah, setelahnya mereka ini mendengar ada suara langkah kaki ini mendekat ke arah tenda mereka. Jadi secara tiba-tiba, karena kondisinya pada waktu itu becek, hujan ini belum juga reda kan, hujan ini masih lebat. Jadi langkah kaki ini terdengar seperti memidak, menginjak air. Dan setelahnya mereka ini benar-benar melihat ada seperti bayangan di sisi kiri tenda mereka. Bayangan ini seperti seorang nenek-nenek ini membungkuk, ini berhenti di sebelah tenda mereka. Nah, setelahnya mereka mendengar dengan sangat jelas, dua-duanya ini mendengar suara nenek tersebut seperti menasihati mereka. "Le, nek kene wae, ojo neng dindi, ojo medun. Udane bakal tekan subuh.
Jadi nenek-nenek itu bilang, "Nak, di sini saja, jangan kemana-mana. Hujannya ini nanti sampai subuh." Nah, setelahnya mereka ini berusaha menajamkan pendengarannya lagi, dan ternyata suara itu udah tidak terdengar lagi. Nah, akhirnya mereka berdua pun saling tatap. Fikri ini bilang sama Devan, "Dengar, Dik." "Iya Mas, dengar. Ya sudah, kita di sini saja sampai subuh." Jadi Fikri ini merasa punya keyakinan sosok yang bersuara nenek-nenek ini seperti ingin menolong mereka berdua dari semenjak jatuh tadi seperti mau ke jurang itu kan. Dan itu suaranya sama, nenek-nenek itu. Jadi akhirnya Fikri ini yakin tidak akan turun pada waktu itu. Jadi pas dengan kondisi mereka yang akan menuju tidur, akhirnya mereka berdua pun tertidur di dalam tenda. Nah, setelahnya mereka berdua ini berusaha untuk bisa tidur, akan tetapi belum bisa. Jadi mereka ini masih tidur ayam. Nah, tiba-tiba mereka ini mendengar ada senandung suara perempuan yang sempat terdengar ketika mereka ini naik. Jadi suaranya ini sama. Nah, mereka ini berdua ketakutan lagi, saling memandang, dan itu menandakan mereka berdua ini sama-sama dengar. Nah, setelahnya mereka ini kan langsung menutup sleeping bag-nya, berusaha untuk tidur. Jadi benar-benar ketakutan. Nah, pada akhirnya mereka ini bisa sampai tertidur itulah. Nah, pada sekitar jam 2:30 dini hari, si Devan ini bangun karena dia benar-benar pengen kencing. Dia pun membangunkan Fikri, kakaknya. Mas, Fikri pun bangun. "Ono apa, Dik? Ada apa, Dik?" "Aku kebelet nguyu. Aku pengen kencing." "Aku juga." Si Fikri ternyata juga kebelet kencing. Akhirnya mereka berdua akan kencing bareng-bareng. Nah, setelahnya mereka ini keluar, membuka resleting tenda. Mereka ini keluar. Dan hujan ini masih turun dengan lebat. Nah, mereka pun agak gugup mencari tempat untuk kencing. Ini ada satu pohon yang besar. Mereka kencing di situ. Nah, setelah kencing, mereka ini balik ke tenda. Nah, sebelum sampai tenda, mereka ini kaget. Loh, kok tenda ini terbuka? Padahal mereka ini tadi keluar, ini tendanya ditutup ketika mau kencing karena khawatir air ini masuk kan ke dalam tenda air hujan. Jadi ketika mereka balik, mereka ini kaget. Loh, kok tenda ini buka lagi? Yang buka siapa? Karena kondisinya kan tutupan tendanya ini pintunya menggunakan resleting. Jadi pasti ada yang buka, tidak mungkin kebuka sendiri. Kecuali tidak ada resletingnya, kena angin masih masuk akal. Nah, mereka ini benar saling pandang. Jadi seperti mereka ini saling bertanya, yang buka siapa? Jadi mereka berdua akhirnya ketakutan, langsung balik ke dalam tenda. Jadi mereka masuk ke dalam tenda dan melanjutkan tidur. Dan mereka ini berusaha tidur ini sangat sulit, akan tetapi pada akhirnya bisa. Dan singkat cerita, esok hari ini tiba pada sekitaran subuh hari. Nah, setelah mereka ini terbangun, mereka ini langsung menyeduh kopi. Nah, mereka ngopi, mereka ngerokok, mereka ini cerita-cerita. Ternyata mereka berdua ini setelah kejadian tenda ini terbuka sendiri, mereka ini tidak bisa tidur. Jadi mereka ini berdua seperti bersembunyi di dalam sleeping bag masing-masing. Nah, jadi benar-benar kondisinya semalam ini kan sangat menyeramkan. Sampai mereka ini tidak bisa tidur. Nah, setelah ngopi, mereka ini bikin mie instan. Setelah bikin mie instan, mereka sarapan dan kemas-kemas. Setelahnya mereka ini turun. Mereka turun ini benar-benar dengan badan yang cukup capek. Jadi mereka ini cuma diem aja, diem-dieman, nggak ngobrol gitulah. Nah, sampai akhirnya mereka tiba di base camp. Di base camp mereka laporan. Kebetulan ada Mas Karso, mereka ini laporan bahwasanya mereka turun dengan selamat. Dan mereka pun pamit. Mas Karso ini sempat tanya sama mereka, "Kalian kok kayak kusut banget, kenapa di atas?" Nah, mereka ini menjawab, "Tidak apa-apa Mas, alhamdulillah." "Ya sudah Mas, kami pamit dulu untuk pulang." "Oh ya sudah, hati-hati, terima kasih." Nah, mereka pun jalan mengambil sepeda motornya yang ada di parkiran. Pulanglah mereka menuju ke Malang. Nah, sesampainya di rumah, mereka berdua ini cerita-cerita tentang kejadian demi kejadian menyeramkan yang sempat mereka ini alami. Jadi rencang-rencang ingat, pada waktu Devan ini melihat ke arah seperti di belakangnya Fikri dan dia terbelalak dan nunduk. Akan tetapi dia tidak cerita sama Fikri dan Fikri ini merasa Devan ini melihat sesuatu. Ternyata pada waktu itu, di belakangnya Fikri ini Devan melihat seperti ada gaun berwarna putih. Gaun ini lusuh, ini nampak melayang. Nah, gaun ini kan gaun panjang. Jadi lengan dari gaun itu seperti terangkat. Dan Devan ini melihat tidak ada sosoknya.
Jadi cuma gaun ini yang lusuh, berwarna putih ini melayang. Maka dari itu Devan benar-benar takut. Dia ini tidak berani cerita sama Fikri pada waktu di pendakian mereka itu. Dan tidak cuma itu. Jadi Devan ini cerita lagi sama Fikri, sama kakaknya. Ketika di pos 1, mereka ini kondisinya sudah turun. Ngecamp ini mau turun gitu kan. Dan hujan ini lebat. Mereka ketakutan gitu, cuma berada di dalam sleeping bag. Ternyata Devan ini mencium aroma kemenyan dan dupa lagi yang sangat menyengat. Dan ternyata Fikri juga mencium aroma melati lagi yang sangat wangi. Akan tetapi pada waktu itu mereka berdua ini kan cuma ngumpet di dalam sleeping bag karena sangat ketakutan, saking ketakutannya mereka. Nah, mereka pun cerita-cerita lagi sampai di pos 1 ini mereka mendengar ada suara perempuan yang bersenandung dan mereka ini dengar semua. Jadi benar-benar pendakian mereka ketika di Gunung Kawi via Precet ini benar-benar momen yang tidak bisa dilupakan dalam hidup mereka. Nah, cerita itulah yang dikirimkan oleh kakak beradik bernama Fikri dan Devan ketika melakukan pendakian ke Gunung Kawi via Precet. Jadi kesimpulan dari kami ini dalam pendakian mereka berdua, mereka ini sudah punya sugesti buruk dulu. Jadi sugesti mereka ini udah negatif. Ketika mau naik ke Gunung Kawi, mereka ini punya pikiran kalau Gunung Kawi ini karena tempat-tempat menjadi ritual pesugihan, tempat ini angker, tempat ini wingit, jalurnya. Jadi mereka ini sugestinya kan negatif. Sugestinya menjadi buruk. Pikiran mereka menjadi buruk. Dan besar kemungkinan ketika sugesti mereka ini buruk, pada akhirnya mereka ini mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar tidak mereka inginkan. Ataupun seperti teror dari penghuni ini yang sangat menyeramkan. Padahal gini ya rencang-rencang. Jadi ketika kita akan mendaki gunung, selalu saya tekankan dalam cerita-cerita saya ini, jangan lupa untuk berdoa. Ketika mau masuk jalur pendakian, ketika berada dalam jalur pendakian, ini jangan pernah sekalipun tinggalkan sholat 5 waktu untuk rencang-rencang yang muslim. Jadi untuk keyakinan lain monggo selalu berdoa. Jadi benar-benar pendakian mereka berdua ini sangat menyeramkan. Karena ini diawali dari sugesti buruk mereka sendiri, sugesti negatif mereka sendiri. Baik, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Semoga dari kejadian yang dialami oleh Mas Fikri dan Mas Devan ini di Gunung Kawi via Precet bisa kita ambil hikmah, jadikan pelajaran dan buat kesimpulannya. Baik, kira-kira seperti itu. Saya pribadi mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian saya, meletakkan plot-plot cerita. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.